Paling tidak ada amalan-amalan yang memang dianjurkan, yang telah diwariskan kepada kita, yang harus terus kita amalkan. Apa itu? Paling tidak ada 4 yang harus kita amalkan. Dan amalan ini bahkan Allah sendiri yang telah menyampaikan dalam ayatnya, yaitu qiyamul lail, aqiqah sunnah, yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau utanai sampai tahajud, yang canggih, gue saya kan keluarga ada bangun, iya jangan mana, desa apa, dorong itu tuh yang banyak ini, dan pada rojak itu dari itu, ya Allah. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عشاء. Padahal mak ini pakai di seluruh ringan yang dosa puasa. Kalau tuh dan saya begitu. Ini الحمد لله الذي كان بعباده خيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى به سنتي إلى يوم الدين وبعد. فقال تعالى في محكم تنزيله بعد الإيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والضرائب وللبعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيأتي أمة الزمان يحبنا الخمسة وزوجنا الخمسة يحب الدنيا وينسون الآخرة يحبون الحياة وينسون الموت يحبون القشور وينسون القبور يحبون المال وينسون الحساب يحبون المخلوق وينسون الخالق. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلى حد المكرم المحترم العلماء yang mada mulia kepada tu'ati alim ulama, tokoh agama, guru-guru dan pemerintah kawasan sempat hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa, juga perangkat pejabat di bawahnya. Kemudian yang saya hormati anggota Dewan Kepada Kabupaten Bima. Alhamdulillah pada malam hari ini hadir bersama kita al-ulama al-umarah, Bapak Besar di pada titik balik Pak Kadis ini mengarah balik pada fiqh ada berkhusus guru kami dan guru kita semua Mukarram Syekh Ustazuna Herudin secara pendidikan Islam di bidang Pondok Pesantren Al-Wafah Bodoh. Kemudian ketua-ketua RT kepala dusun sehingga boleh sampuri singkatnya ibu-ibu pernah pejabat ini ada ibu kemana pada yang mana banggakan ibu-ibu luar biasa cahaya yang baik terus ya
yang lampu. Singkatnya, tamu undangan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Salah satu nikmat pada malam hari ini kita dapat menghadiri undangan Shahibul Hajat pada malam hari ini. Ketahuilah, kata Rasulullah, hadirnya kita kemudian berkumpul dengan hamba-hamba Allah beriman kepadanya. Ansyarahu ayyubsatahu fi rizqa ayyuza'alahu fi asrihi falyasir rahimah. Berkat kehadiran kita pada malam hari ini, Allah memberikan 3 untuk kita. Yang pertama, ditambahkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, kemudian pada saatnya nanti ia akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka jahanam karena kehadiran kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu, pandai-pandailah untuk afsus salam bainakum, wa'fu salam. Sebab kenapa? Di dalam sholat dan dalam salat itu ada doa, doa untuk saudara kita. Kata Nabi Muhammad, yang baik di antara kalian bukan yang hebat ibadah sholatnya, bukan yang banyak sedekahnya, bukan yang banyak saumnya ataupun puasanya, tapi alladzi yabda'u bisalam fi akhihi syahana, adalah mereka yang pandai-pandai untuk mendoakan saudaranya. Maka soromekan tika pada saat naik. Assalamualaikum. Ain kabadu pahu kaliga ihate. Ya, soromekan tika. Sorome saja dari begitu banyak jemaah yang hadir pada malam hari ini. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu, sorome di hadapan saudaramu bagimu, di hadapan Allah itu adalah sedekah. Dikumpul keluarga sedang makin hadir pada malam hari ini. Segini banyaklah kita bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yasbuha ada. Allah luar biasa. Harus kita paham sejadah. Baik salam. Ya kamu. Luar biasa semua keluarga yang hadir pada malam hari ini. Diberikan sedekah segitu banyaknya, sebagaimana jumlah kita yang hadir pada malam hari ini. Itu karena ikhlas kita hadir pada malam hari ini. Dan kemudian apa kata Rasulullah? Hadirnya pun kita pada malam hari ini ibaratkan ia telah melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Tawakkul tasbih 1000 rakaat. Tapung waktu bersingkat kali orang berkawal makin rokok. Semangat aku wasa tampu deka puasa kena ini siki. Bunga deka yang goreng-goreng deka puasa. Na puras stoi-stoi. Tapi belau kai. Jangan ada corona. Jadi makin na corona saudara. Awal Nabi, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Celaka dan hinalah. Jauh kira-kira. Yang dimana mereka ingat kepada Allah hanya di bulan puasa saja, sedangkan di bulan-bulan yang lain ia lupa kepada Allah. Maka hati-hati untuk kita memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya naik untuk menunjukkan summa istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu, betul-betul tulus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini adalah umatnya yang telah beliau sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya kita yang hadir pada malam hari ini tidak mengamalkan apa yang beliau wariskan kepada kita, maka tentu kita pun tidak akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil hisab. Ketahuilah, satu-satunya al-anbiya wal mursalin yang hanya sibuk untuk mencari umatnya
untuk diberikan pertolongan satu-satunya hanya Rasulullah. Maka kalau pada hari ini kita lupa dengan warisan Nabi, maka kita pun akan dilupakan oleh Rasulullah. Al-alam nas ma lam yuhibbullah wa lam yuhibbul ulama. Celaka dan hinalah orang yang tidak cinta kepada Allah, wa lam yuhibbi, tidak cinta kepadaku, wa lam yuhibbul ulama, dan tidak cinta kepada ulama. Perjuangan begitu besar, mengorbankan jiwa dan raganya, anak dan istrinya, hanya untuk Naita hadir pada malam hari ini. Seorang Nabi, manusia pertama yang Allah ciptakan, Nabi Adam alaihissalam, dienggal kembali untuk menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah. Saking mulianya Naita menjadi umatnya Rasulullah. Sehingga apa kata Allah? Innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Surga ini akan aku haramkan, wahai Muhammad, untuk golongan-golongan yang lain sebelum surga ini dimasuki oleh dirimu dengan para umatmu. Allah, kita masih pada musim Maulid lagi, maka tunjukkan cinta kita sebenar-benarnya kepada Rasulullah. Paling tidak ada amalan-amalan yang memang dianjurkan, yang telah diwariskan kepada kita, yang harus terus kita amalkan. Apa itu? Paling tidak ada 4 yang harus kita amalkan. Dan amalan ini bahkan Allah sendiri yang telah menyampaikan dalam ayatnya, yaitu qiyamul lail, aqidah sunnah, yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau utanai sampai tahajud, yang canggih, gue saya kasih keluarga di depan. Iya jangan mana. Desa apa? Tolong pidoto yang mayaki. Dan pada roja ketulah itu. Ya Allah. Waminal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asya ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmud. Rumah makauna. Dan ternyata rahasianya, Wallahi kathirul lail wan nahar al-mu'allam tuhsuh fataba alaikum. Lalu pada rumah terpemadakan pada hari itu, sehingga ketika kita bangun, anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah seakan-akan bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba inilah yang kelak yang digolongkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Hamba yang kelak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dan nanti wajhahu anin nari sab'ina kharifah. Allah jauhkan wajahnya dari neraka jahanam sejauh perjalanan 70 tahun. Itu purba aku tak tolak rumah neraka dari wajah orang-orang yang tak kalah mampu bangun untuk sholat tahajud. Anta qudullah ka'annaka tarahu. Para sambangan kertas kalau panah-panah lah. Jadi aja apa di sampur itu pun ising bagi apa dia bukan orang-orang ini. Masya Allah. Iya, negara jadi kipas angin. Nara tisu apa kata? Tisu. Tadi dia baca aja dimulai sama Allah. Ketika kita mampu bangun di malam itu, wahwa timmatillah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapapun yang dalam jaminan Allah tidak akan berani mengganggunya. Jangankan corona, neraka pun tidak berani. Ya tahu, lain corona tahu, neraka takut kepadanya. Sudia mu'min fa inna nar tahriqun nari. Oi, orang-orang beriman, lampak kali cukup ketika kita jalan di atas sirah itu. Wa inna minkum irawa ribuha kana ala rabbika haqqan maqdiya. Jalan lampak kali cukup. Fa inna nuran, ketahuilah cahaya kalian, cahayamu, cahaya imanmu kepada Allah akan dapat memadamkan api neraka. Nama dia api neraka Allah Karim.
karena mampu kita beribadah di hari itu. Subhanallah. Kemudian lanjut dan sholat asar di waktu fajar, rakaatul fajri khairun min dunya wa ma fiha. Sholat rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia dan seisinya. Allah. Tanya semua dunia mau dapat ibu-ibu mau dapat amalkan sholat fajar sebelum subuh. Mereka boleh kemana dulu serius kan? SMP itu umar gitu. Iya. Ini boleh disiki SMP di rumahnya sendiri. Kadang memang ibu-ibu setengah mati orang. Iya. Ada ibu-ibu itu orang serakalah loh. Iya. Madam untuk iya. Ibu-ibu semua orang surga itu kok asal. Tuhan ilahi. Iya. Salah satu Tuhan ilahi ini. Tak boleh ini kalau disua. Ya, boleh bapak-bapak. Ya, semangat. Ya, tengok bu. Tengok. Iya, tengok. Soho boleh. Iya, ini kebangasan ini mata. Tisu. Ya tisu ya. Ya tisu jadi. Colok kalau jualan. Ya, boleh buat itu. Lain sebaka kain ke atas pun. Pernah tajiran pakai di kalau salah. Mata bila siapa di Google itu antara mau apa nama? Walau rahasia di kemaku di kelima kira tahu. Wah, insyaallah. Hai sali kurang barang lebih. Iya. Paling pandai dulu. Ya, bimbing mata di kulit dan mau jangan pun. Paling ke kumada. Harusnya ada tisu yang sebenarnya partikel tisu itu. Hadirin jamaah tajiyah sama-sama dimuliakan Allah, amalkan sholat fajar itu kalau kita mau mendapatkan dunia dan seisinya lebih baik daripada itu. Lanjut kemudian, man shalla subhi fi jamaah thumma qada yazkurullah hatta tashruq as-samsu thumma salla rak'ataini kana lahu ka'ajrihi hajjatan wa umratan. Cucura mawutu sampai subuh berjamaah. Sama keadaan yazkurullah, lalu kemudian duduk toh santai sambil membaca Al-Quran. Walladzi sayyidal Qur'an al-batil khar, basah lidahnya dengan ayat-ayat Allah hatta tasru as-samsu, sampai dengan datangnya waktu subuh. Apa itu waktu subuh? Tamat itu. Saya suruh ibu-ibu tak ada suruh dipakai tengok piting batik. Iya. Jadi kalau kita mengingatkan. Sholat subuh rakaat kaum muslimin. Thumma shalla raka'ataini. Kemudian dia bangun sholat sunnatul rakaat. Di rakaat pertama, kana lahu ka'ajri hajjatan. Ibaratkan ia telah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Satu rakaat dia rakaat pertama sama lau pahala lau haji naik ke Baitullah. Ya, terus tiba haji sebulan anggaran ke Baitullah. Ya, hampir ratusan juta. Ya, pakai cara awal ini dapat telah haji ke piti ya gini. Ya, bila adalah sahajal bait man yastata' wa alaihi sabila. Di antara kewajiban seorang muslim itu adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Malu potong cara niat sih. Wa inna malikul bi'imana laun haji dulan wa Ismail. Bau Ismail waktu haji Ismail baru ya, lalu sila waktu itu Allah orang Ismail tadi di Jawa alhamdulillah suku jadi. Ya pernah terjadi di mata haji Ibrahim menceramah di mulut orang tadi pulang Ustaz saya Ibrahim kalau di haji Allah. Maka tidak boleh, sebab gelar haji itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pemberian manusia. Maka sebab itu jangan cari perhatian kepada manusia, sebab manusia tak dapat memberikan surga dan neraka kecuali Allah. Maka sucikan niat kita karena Allah. Kita pergi ke Baitullah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Niatkan karena Allah. Kita ibadah, sholat karena Allah. Kemudian kita mengeluarkan harta kita, proses rezeki gansa, infak dan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita niatkan karena Allah, maka harta itu kelak akan menunggu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudahan kalau kita sucikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa umratan. Rakaat kedua ibaratkan ia telah melaksanakan umrah. Maka sebab itu hayatilah pada saat melaksanakan salat Isra, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bayangkan saat kita bertawaf di Baitullah pada saat melaksanakan Isra, maka dihayati sedang keluarga melihat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Salatnya ringan, tapi pahalanya di sisi Allah luar biasa. Sambung ke waktu duha. Man hafadha ala sufa'atil duha ghafirat dunubahu wa in qala adabatil bahr. Tama'us hinai sampai duha duraka. Ibu-ibu, ini semu dari sekirah ini sampai duha ya. Ayo dalam kalahiran kalau tawah di kalai. Iya. Waktu kau ni pondok di tak nomor rupa warna mana? Menurutku cinta lagi. Labo sih kan. Allah, letak ke ibu yang pandang bani. Oh sesemuri akan itu Allah. Hati-hati kaum muslimin. Ya. Potong lampu memang terjadi banyak terjadi ibu-ibu. Ya, wasip. Bicara ke sini kemari. Gibah itu kaum muslimin, hati-hati. Sama pelakon ngahak daging bangkai saudara kita sendiri. Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka sebab itu kalau mau rezeki semuanya lancar, maka amalkan sholat duha. Kalau ijan cara kau, ngai ustaz, lo kena mau dari sekiri sebagai duha ya berubah. Sehingga apa dulu? Kira 10 jawab lah. Saya masuk itu kalau jadi umat. Allah. Itu maki ya sedere itu kotor ya lu mau masuk deh kalau memang ibu-ibu setengah mati kalau sedere boleh deh di sedere kepi tinggal mau iya kalau sedere kemampuan hataro tak ke itu semua ya kan itu iya baru tak kira maksudku tadi kalau ringan maksudnya iya. Kalau kau tu di sana pinti ngasa temo-temo. Ya Allah Rahman ya Rahim. Durhaka ibu-ibu. Ya. Sebab surga seorang istri yang sudah menikah, kasa-kasanya ada di bawah telapak kaki suami. Maka sebab itu sebenarnya ketika seorang istri sudah menikah, perempuan sudah menikah, maka surganya itu sangat mudah sekali asalkan dengan saat ia taat kepada suami. Maka lanjutkan kepada hadis yang keempat tadi. Man hafadha ala sifati duha. Salat duha atau rakaat kalau kita mampu mengamalkannya, menjaganya setiap hari, maka Allah diakan. Yang pertama, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Maka ia akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Luar biasa. Kemudian yang kedua, Allah halalkan seluruh isi langit dan bumi untuknya. Yang ketiga, ghufiratu dzunubahu wa in qala tadabatil bahri. Allah akan mengampuni dosanya meski dosa itu seperti yang ada di lautan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji Allah. Bukan janji pencalon. Saat kita angin ini ditulis pada ini. Raka dekat ngono tidak sampai eta. Perintah apa otor coba. Ya. Mungkin pada lah. Legend tak ke Amerika kan tu. Ya Allah Rahman. Dipuji sih untuk lagi apa yang muka dima. Tengok. Lanjut. Cari jatin kau. Alhamdulillah.
Wala anna ahlul qura amanu wattaqau, sekiranya hambaku amanu, beriman kepadaku, wattaqau, dan bertakwa kepadaku, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, akan aku berkahi seluruh isi langit dan bumi. Saraan isi langit dan bumi Allah halalkan, Allah berkahi untuk siapa? Untuk hambanya iman wa taqwa, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kita sering disampaikan oleh para khatib, karena nggak di rumah wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairu zadi taqwa, sebab sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepadaku, kata Allah, dan hendaklah engkau perhatikan bekalmu untuk hari esok. Apa bekal untuk hari esok? Senang perda dimuliakan Allah, bukan bekal harta, mobil yang mewah, rumah yang besar, duit yang banyak. Lainnya itu bekal dimasuk kita. Yang apa yang Allah perintahkan untuk kita, sambil akid, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Inilah bekal yang diharapkan oleh Allah pada saatnya nanti. Hamba-hamba Allah itu mengharapkan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala hamba tersebut mampu mempersiapkan bekal yang namanya takwa, maka insya Allah takwa itulah yang akan menembus surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaannya. Dan Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan hambanya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain mulai janji suami yang pertama dan terakhir waktu nanti kalau ibu bangun hati walau nikah mukalai ya Allah memang cuaca rokok ini ada ini ya 10 kali deh sebuah berikan ya Allah rahmat. Itulah kenapa Rasulullah ingatkan kepada kita, fa inna sidqi yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Wahai kumapota, jangan berbohong. Wasiwe lau takjir nanti. Ya, ayo lau air kafe ya. Raka peradula, suara angin mati berapa? Suara kata lain. Sebab dusta itu datang dari iblis laknatullah alaih, maka janganlah kita mengamalkan itu. Sebab ia sudah bersumpah kepada Allah, wa idza dika la ajalu akhi bani adam ma dawas arwahu fi asarihim akhlaquhum bil hawa akhlaquhum bil huda wa hum yasabuna anna lahum muhtadun. Jadi mereka depan, belakang, kanan dan kiri semua diliputi oleh iblis laknatullah alaih. Dan bagaimana cara menjaganya? Yaitu amalkan untuk selalu berwudu. Ya Ustaz biasa. Ya. Amalkan terus ini. Ya Ustaz biasa. Dijatani kami Ustaz biasa. Pasti dah. Iya. Tapi hari Ustaz biasa baca, kemudian dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Nabi. Ya. Ketika dia mengambil air wudu, lalu kemudian thumma yaqul, ia berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusannya. Ila futihis lahu abwabul jannati thamani, Allah akan membuka 8 pintu surga, yadkhulu min ayyasyaha,
dan terserah dia mau masuk lewat pintu yang mana. Hadis ini nyambung juga untuk mudahnya seorang istri masuk ke dalam surga. Punya Islam ya, hingga wekindain adalah pintu surga. Ya Allah ya Rahman. Jangan Ustaz kai. Ya Islam ya, hingga wekindain pintu surga. Dia kita sambil sih tadi besar dia. Iya, jadi bisa kabir lagi ini. Jadi ketahuan jago. Maksudnya kunci berikutnya aqimus shalah, yaitu dirikan salat. Inilah kunci berikutnya agar bisa melewati surga ya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah tajia sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat mada dengar yang disampaikan oleh Pak Kades Puri terkait masalah kematian. Insya Allah di akhir kesempatan pada akan bicarakan hal itu terkait sudah mati ini. Insya Allah di akhirnya. Tapi tentu aku masalah khitan ini sesuai hajat kita pada malam hari ini. Summa auhayna ilaika an tabi' millati Ibrahim wa hanif wa kana minal musyrikin. Al-Quran surat An-Nahl ayat 1, 2, 3. Khitan ini merupakan anjuran Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nahl. Untuk apa? Untuk mengikuti daripada syiar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu ada lima buah ya kesucian yang harus kita amalkan. Al-fitratul khamsah, yaitu ada 5 kesucian yang harus engkau amalkan. Yang pertama adalah mencukur bulu yang pertama adalah khitan tadi. Bagaimana caranya? Kalau kita kembali kepada sejarahnya, ihtadana bil qudum. Nabiullah Ibrahim melakukan khitan itu dengan tangannya sendiri. Tahu kanikain kira-kira? Ponggo. Ya. Ponggo kanina. Dompo wali malaina. Allah. Ma'alum menawar tera. Dompo wali malaina. Punya ku gagal gagal tinta dari Ponggo. Allah. Ma'al murobango. Dompo wali malaina. Itu yang pertama. Ini sunnatullah yang harus kita amalkan. Dalam hadis itu dijelaskan sunnah bagi yang laki-laki, kemuliaan bagi seorang perempuan. Wara mengangguk airan masalah hati. Ya. Tapi kita kalau kembali kepada summa auhayna ilaika an tabi' millati Ibrahim, maka wa anal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Maka termasuk kita adalah hamba yang betul-betul melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Di khitan itu sunnah yang harus kita amalkan. Kemudian yang kedua, cukur bulu kemaluan. Ya. Lain cukur akan tukang cukur. Ya, ini cara lawan dia. Ya. Malu padel kita doh. Kalau saya merasa sensitif lah. Ya. Kita sendiri yang harus melakukannya. Dan kemudian yang kedua adalah mencukur bulu ketiak. Ini disunahkan pada hari Jumat. Di seluruh DCP Angin bagi mentawi rahim. Ya, ulu rahim koli atau mungkin selang-seling itu dari wadina. CP Angin maksudnya. Pasti nanti dengan coba bersedih pada tujuh hari kota. Ini sunatullah. Sembilan keluarga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mencukur kumis. Dan kemudian yang kelima adalah memotong kukunya. Mana fokus kepada yang pertama. Khitan yang maksudnya ini mensucikan daripada seorang anak
yang pada saatnya nanti akan menjadi sebab orang tua masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Tiga tahu baan lagi, ente kira membojo, ente kira sejoli, ente kira tutu dai, ente kira teka awiatan. Ya, jadi sampai kapan dia? Allah, wara-wara mina kena bojo. Terutama ibu-ibu yang punya anak perempuan, lego tenda tahu anak dari artis, dekani baju kam eseng hawa, maawang eseng. Allah tanda seratu dosa mengalir sampai dengan datangnya hari kiamat. Tua-tua itu untuk mencari tanda deh. Ini ada tanda Ustaz saja gagas. Ya Allah. Dan kemudian jangan berikan fasilitas yang berlebihan, terutama HP Android. RT pemerintah ke wajib malu daring aki harus sekali HP Android. Di HP akawali ka hinggang pro ay losa mo kelai na losa sikap nakani paju itu. Allah ya Allah. Pala itu jangan hati-hati. Tolong nikah, pala mawati pun nikah dikira-kira kembali kan. Masalah haju-haju dulu. Baik lalu jangan HP ya Allah. Hati-hati nampak si kesen nikah mah tanda tanya dia malu orang waras di HP lah di warak ke warak. Makanya hati-hati kalau ada anak menggunakan HP Android. Hati-hati di HP kayak ini mencirat soal ini seawan kasa juta ya, tak ganti yang siapa iya di kelas ada ke kota apa 10 untuk batu wali fikih batu wali fikih 10 padahal bisa jadi uang 10.000 ini menjadi sebab Allah sucikan harta yang begitu banyak. Belum tentu harta yang berikan HP untuk anaknya yang berjuta-juta belum tentu mendapatkan rahmat dari Allah. Bisa jadi sebab Allah akan menurunkan ajab untuknya. Iya, kalau disalahgunakan. Makanya kontrol ku anak tanpa HP kan. Sehingga apa yang terjadi? Muncul perbuatan seksual di bawah umur. Orang tua ada juga menghamili anaknya. Guru ada yang berbuat asusila kepada siswanya. Hati-hati. Apa menyebabkan semua ini? Karena teknologi semakin canggih. Hati-hati. Makanya kontrol anak itu pada saat mereka menggunakan HP. Ada ente wali jago dari ke ngahal dompet jago ngahnya HP. Yang pakai game kan? Kau ngaran ente. Dewa apa jago sama aman walinya. Empat sama aman. Cek. Madam aman. Tolong tadi kita ini. Beti. Jika pun bicara lagi kan, dikenaki kita 10 lagi kurang ajar. Ya ada tiga baru. Mana era bicara tampu kai dan daerah oke. Maka masih hubungan laporan ini amalkan yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa? Ambil air wudhu. Lihat ustaz biawa. Apa hubungannya? Ayo baik dua semarin suara sembuh dalam. Ya Allah. Ini ustaz. Iwa. Jadi ngomong di rumah jam kakak ngomong. Ya Allah rahmat. Sunnahnya itu berwudu dulu. Lihat apa istimia. Setelah itu sholat hajat 2 rakaat. Iya. Setelah itu apa lagi? Bacakan doanya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaq. Doa kewa. Supaya apa? Iblis tidak ikut berhubungan dengan istri kita. Sehingga apa terjadi? Muncul anak dari durhaka kepada orang tua. Iya, motor durhaka, motor kelakodom tua, motor kita jadi. Kenapa ini terjadi? Karena cara tempuh kainan. Ya, cara tempuh kainan. Karena tidak diawali dengan cara yang baik, dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ete warakai amalkan ete ya. Contoh mereka berikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita jaga. Dan kemudian yang berikutnya adalah berikan pendidikan Islam yang baik untuk anak kita. Kau pengaji anak kita sampean. Muru auladakum bis salat wa hum abana'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abana'u asli. Didiklah anakmu pada umur 7 tahun. Kau sampean perintahkan salat pada umur 7 tahun dan pukullah dia pada umur 10 tahun. Kemudian kan dete, kau sampai anak naik mati sampai, kau lo ngaji anak naik mati ngaji. Dia punya kalau kau ngaji sampai anak ni, ya, kau belum ngaji ni, kalau sampai naik mati ngaji. Allah, kita berharap dengan pendidikan Islam yang baik untuk anak kita, kelak nanti akan memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak itu diberikan pendidikan Islam yang baik, maka insya Allah anak itu tidak akan mau masuk ke dalam surga sebelum Allah itu kumpulkan orang tuanya bersamanya. Dan kemudian ketika anak itu al-ma'iru bil Qur'ana ma'asyafaratil kirara min barak, nanti anak itu pula akan memberikan syafaat dan memakaikan mahkota untuk orang tuanya di surga. Tadi yang tadi kan? Mata lagi. Tidak bau nggak mikro ya? Iya. Nih temu deh. Iya semangat aja. Aku semangat mata muncul kis maksudnya. Ya Allah. Akan menjadi sebab anaknya apa orang tuanya masuk ke dalam surga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yadkhulu nahar wa man salaha min abaihim, akan memasukkan orang tuanya yang pertama ke dalam surga. Yang kedua adalah azwajihi, dia masukkan bibi-bibinya, pamannya dan seterusnya. Wa min zuriyatihi, bahkan nanti kalaupun dia punya anak keturunan cucu dan seterusnya. Itu karena al-mahir bil Quran. Sebab nanti Al-Quran akan memberikan syafaat dan akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Quran ay rabbi mana'tu nauma bil laili fasabbi'ani bihi. Namanya para karafiah untuk datang kepada Allah memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, berikanlah pendidikan akhlak yang baik untuk anak kita. Sebab Nabi ini Allah utus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itulah sebabnya anak kita harus juga diberikan pendidikan akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Allah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka lagi pati luar juagi ani, pati luar hina, ya, tidak boleh mencaci maki tema-tema saudara kita yang lain. Di luar tidak diajarkan oleh Islam. Sehingga kata Nabi, la yasanhan bin qaumin ayyasa yakunu khairu minhum. Siapapun yang menghina suatu kaum, maka ia lebih hina dan lebih rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh contohnya ini Pak, ada sini untuk dia nanti Pak. Semakin banyak orang membicarakan Pak Kades, semakin banyak pahala yang Pak Kades dapatkan dan dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ente jangan lagi bani, ya, syukur. Para ulama terdahulu ketika ada orang membicarakan keburukannya, ia itu dengan semua itu. Kenapa? Allah akan mengampuni dosanya dan pahala orang membicarakan itu akan diberikan kepada orang yang dibicarakan. Subhanallah. Itu budaya nggak hukum tahu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Jika engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah engkau berbicara baik dan diam. Di semalam tahu, mendingan kita diam saja.
Ya, ini perintah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sab'atun yadhilluhumullah fi dhillihi yawma illa dhilluhu. Ada 7 golongan. Di mana 7 golongan ini adalah hamba-hamba yang kelak diberikan jaminan syafaat langsung pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai pada saatnya nanti ketika ia datang kepada Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Pada saat semua jasadnya, tubuhnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a ghaifikon wal abasar rahimatana, kemudian wal afidah hatinya, bahkan kemudian 2 tangan dan 2 kakinya ikut bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat nanti bicara semua di hadapan Allah, ghairu ma satatuha alaika fi dunya wa anna aghfir lahu lakal yawm. Karena dia bagian daripada ke-7 golongan tersebut. Yang pertama, al-imamul adilu, imam yang adil, yang menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Lain amat manusia, maka indahu kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah. Inni akhafullah, jangan takut kepada manusia. Saya melanggahi, saya jalan, ini ingatkan, ya. Yang penting kita jujur, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu manusia ini. Seribu lagi tahun lain, sebuah kesalahan cara asli, itu benar. Hanya fokus pada kesalahannya, tapi tidak pernah melihat kebaikannya. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika al-imamul adilu, imam itu adil, karena dia takut, ini akhafullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak pemimpin itu akan lebih dulu masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Selamat berkata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasabun nasa bi ibadatillah. Anak lagi ini, anak yang tumbuh dewasa dan taat kepada Allah, tipe Nabi sembahyang, kemudian tipe Nabi ngaji, lidahnya walladzi sayyidal qur'ana kalbadirhan, tidak pernah basah, tidak pernah kering lidahnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kaum muslimin. Titik ketahuan lain, ternyata kelak anak ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya, kepada orang tuanya. Tanda-tanda yang enggak usah begitu. Menjadi sebab nanti orang tuanya ditolong dan memberikan syafaat untuk anaknya. Subhanallah. Manakala seorang anak itu tumbuh dewasa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipernahin ngaji, dipernahin sabiah, dan senantiasa taat kepada orang tuanya. Allah mengatakan, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Ini Allah perintahkan. Kalau anak itu paham dengan ini, maka jangankan untuk durhaka kepada orang tuanya, untuk fala taqul lahum ma'ruf, berkata saja untuk kepada orang tuanya ia tidak akan berani. Maka sebab itu inilah mulai dari sekarang. Ungatoi akhir meluati ketahu bahwa sila SMP SMA adalah warat irwau hilakun. Ya, mata pun ke kiri tak? Ya, mata ke guru. Termasuk ngajar juga di Semampat Kota Bima. Dan betul ya Allah rahmat. Mengajar ke ujian praktek, ujian sembilan. Gimana? Ya Allah. Jelas sudah subuh. Besok di dekat, apa namanya? Di pada saat pada saat sholat wajib, ujian praktek. Disiap pada sepat, pada 10 saja. Akhirnya apa terjadi? Lah saja subuh. Sebab subuh siang, kebetulan pas semua jamaah itu sudah selesai melaksanakan sholat subuh. Sehingga apa terjadi? Sambil uparkan, sebab subuh parkan. Gimana makanya sebab subuh parkan ada lagi? Ya,
Gimana cara mulanya? Akhirnya apa? Berarti pada pukul sampean nondoge. Terima, mam saya lupa kasih subuh. Berjamaah gitu. Dia dulang kalau akhirnya apa? Dan cowok angin tidak boleh ngawali. Belum kaya macam ni. Dia sampean ni. Sampai aku sudah subuh. Besok ini saya dipandai saya kasih subuh. Oh sudah subuh. Bila rakaat sudah subuh. Enggak, esok ini siap sampean 2 sampean. Itu rakaat itu rakaat. Kalau itu rakaat cara bukan 2 rakaat. Karena tidak diajarkan Allah. Maka inilah mengakibatkan rusaknya akhlak anak kita. Kenapa? Tidak dididik mulai sejak awal. Ya, tabu pondok pesantren anak tadi, insya Allah, ya, insya Allah mereka akan terdidik dengan baik akhlaknya, imannya, akidahnya kepada Allah. Kita harus ajar kepada Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Ya bunayya, inna Allah astara lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukku dan untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebab kalau kita kembali kepada Allah, wa may yattaqi al-Islam madina wa la yaqbalu minha wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa diterima rumah kama itu. Ya. Agama selain Islam tidak akan diterima dan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka didiklah anak itu dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Ya, nama kira kau tidak mana. Apa dia 2 buah? Saya ada subur. Itu buah disampaikan mata ke, wati itu tambah, sampai ke Bangladesh gini deh. Ya soal subur berijal. Tengok. Ya, istimewa itu mata deh, tengok baru kita rumput. Itu yang kedua. Yang ketiga, waradzulun qalbun mu'allaqun fil masajid. Seorang hamba yang cinta kepada baitul min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah. Itu yang ketiga. Kenapa kaum muslimin ternyata di baitul min buyutillah itu rahasianya malaikat di setiap sudut pintu itu menunggu kedatangan hamba Allah. Dan Allah pun akan menyambut kedatangan hamba-hambanya yang pada saat itu menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah nanti akan menyambut kedatangan hambanya. Seraya Allah berkata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Selamat untuk kalian wahai hambaku. Wahai hambaku ya Abdillah, hada khairun fil jannah. Hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku. Dan pada saat itu malaikat menjadi saksi pada saat itu. Wal malaikatu alaihi min kulli bab. Setiap sudut pintu surga itu malaikat menyaksikan Allah menyambut kedatangan hambanya. Dia ingin berumah lain nanti di akhirat. Sebagaimana Allah menunggu hambanya ketika hamba itu menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam rumah Allah itu adalah tamu Allah, tamu yang di dalamnya bahwa zimmadillah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Itu dua lagi ayatnya, la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Tidak akan berani menyentuh hambaku kalau sesuatu itu bukan dikehendaki untuknya. Itu yang di rumah. Kalau hamba tersebut sudah diberikan pertolongan dan jaminan Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat untuk menyakitinya. Dan ini puncak corona. Lainnya pada tahun corona ni tahu romon ni. Pada awalnya tahun corona mengalahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal tuhibbuna al-ajila
ternyata menjadikan sebab ndai tahu kepada makhluk ini tahu di mati penting lagi ini tahu lah udah tahu nah ini pematian keluarga itu dari mulai ini ya nggak bisa kita lihat dari kematian walikul amatin ajalah faidaja ajalah wala yastakhirun sya'a wala yastaqdimun tapi ini mulai mati di hari keluarga ya aina ma takunu yatrikumul maut kemanapun kita berada kematian akan selalu kita bawa tidak ditolak mati pada mereka ya pedukuni kawati kumalobi di luar hadirin jemaah tajwid dimuliakan Allah Subhanahu wa taala qalbuhum mu'allaqun fil masajid cintalah kepada baitu min buyutillah maka Allah pun akan cinta kepada kita jika hamba itu cinta kepada Allah sebagaimana tadi ayat yang dibawakan oleh Pak Karis Penasaran tadi ya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ikuti perintah Allah apa perintahnya karena pura kau kai dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila buat sengaja Rasulullah Imam Harun tadi yang bola apa disebutnya? Bola berarti. Kemudian yang keempat barajulani tahabba billah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi orang sahabat yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala maka kata Rasulullah dalam hadisnya itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi tidak beriman seseorang itu jika ia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta dan peduli terhadap dirinya mereka sendiri yang lain surah sana naipan, surah bocul naipan, surah botol piti naipan. Saya bersusah di tangan Allah. Hati-hati. Saya kira-kira mati mereka biar laku pakai pikir tawa itu. Wasia piti kami piti. Mati senang ngawin kanyu. Ngawin si otor, otor. Nah mati sampai ngawin kafanin, ngawin uman, uman. Mati sampai ngawin pundun. Lo kira-kira. Lo ada boleh? Sampai dan keluarga di waktu ada di ini ya tidak bisa pasti butuh orang lain pasti butuh tetangga iya. Pasti butuh tetangga jadi kalaupun dibawa dengan mobil mewahnya hanya gerbang lalu tidak berhati ya maka kalau harta itu disalahgunakan wakul insan azzalahu ta'inu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura nangi koroe nangi di hadapan Allah fayaqul rabbi lima hasabtani amal enggak wal amali ya Allah Tuhanku ini adalah balik koroe Rabbana abasarna ya Allah war'idar mai wasami'na war'ingar mai farjina kembalikan kami ke alam dunia na'amal solihan inna mukinu ne sambeya koroy ne puasa ne zakat ne infak dan seterusnya tapi tidak ada kesempatan yang memberikan untuknya ilam tapi jauh di lain ya maka sebelum mereka dilemparkan ke dalam neraka soki bau takadu tamayyazu min al-ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'u khazanatuha alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir wa fakadzabna wa kunna ma nazzalallahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir surat apa ke surat besok disebut apa itu Al-Mulk ketika orang-orang yang berdosa hendak dilemparkan ke dalam neraka sodi wa malaikatul bali itiwara ulama itiwara ustaz imamu ya untuk mengajarkan kepadamu iyo au cabekan qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir iyo mereka wara ustaz wara kiai wara ustaz wara habaib yang telah memberikan nasihat kepada kami 3 iya
tidak memperhatikan. Melakukan Nabi kan, unzur maqala wa la tanzur maqala. Berarti simaklah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat orang yang menyampaikannya. Jam 10 pada tidak pagi. Dibangun mati. Jam 8 cara lain jam gitu. Mati batuan mungkin. Ya Allah. Upah buah orang perlu buah. Maka sebab itu kaum muslimin, jadilah bagi hamba-hamba yang menggunakan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah. Boto saudara yang mau kembali kepada Allah Subhanahu, mau kembali ke dunia hanya untuk satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kaum muslimin, gunakan kesempatan itu hanya untuk ibadallah, beribadah kepada Allah. Dan kemudian yang kelima, wa rajulun ta'assa amra dzata min sidiw wa jamali faqala inni akhafullah. Seorang yang tak kalah di hadapan dengan maksiat, kemudian ia faqala inni akhafullah, ia berkata aku takut kepada Allah. Hindaki buat barang tahu di rumah, ya, buat di rumah hanya tahu sesama manusia. Di rumah mereka puasa, lu di rumah kan nampoi mewaringan, lo sadekan di rumah. Apa? Napa ya ketufis narun cai. Allah letaki matanya. Dosa sempurnakan. Sempurna tak berpihak. Kebetulan oh sempurna. Tapi itu orang tadi banyak. Ya Allah Rahman. Takutlah kepada Allah, ini akhafullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari coba makin terasa lagu. Yang kelima, rajulan tasaddaqa bi sadaqatin fahfaha hatta ta'lama simaluhu. Seorang yang senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tahu mukadimah wa amadakan ini. Laisa bira antuwal wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Bukanlah yang baik kepada hadapan Allah yang menghadapkan wajahnya ke arah timur dan menghadapkan wajahnya ke arah barat. Walakin al-birra man amana billah. Orang yang tulus imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amana billah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kemudian dan beriman kepada malaikat. Kemudian wal kitab, dan beriman kepada kitab Allah. Iman masuk kepada kitab bagi dibaca, ya. Lagi baca pada saat lafana itu apa? Tidak lagi potong terjadi lafana itu pasti roka. Posiburi itu lebih berlaku Allah. Maka jangan salahkan Al-Quran pada saatnya nanti membaca Al-Quran khalfahu syaqahu ilan nar, maka Al-Quran akan melemparkan ia ke dalam neraka. Tanya enak itu. Ini ada guna ya sampai itu. Itu yang keenam deh. Yang keenam. Nanti yang boleh ibu-ibu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, warajulan zakarallahu khaliya wa fadas ainahu. Orang yang senantiasa lisannya terjaga dengan kalimat la ilaha illallah. Ma'alamu talaca sinai tabiasa kesenai baca la ilaha illallah. Insyaallah pada saat maka la akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Maka latih ketahuan mulai dari sekarang, ya. Ayo latih melafal buat, ya. Maka kalau ini terus diamalkan, maka insya Allah maka akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, ia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Itu boleh. Awalnya ada. Terakhir. Ya. Untuk awal ini. Keras.
Waalaikumsalam. Boleh lagi kau tuan. Iya, lebih kuat sepuluh. Ya, para dulu zaman ini. Tadi sampai kalau pakai janji mana harus pada sampaikan. Apa keutamaannya? Banyaknya jamaah untuk melaksanakan sholat apa namanya? Sholat mayit. Ya, karena itu fardu kifayah juga. Ternyata rahasianya sebanyak jemaah yang hadir dan ikut serta melaksanakan sholat jenazah itu sebanyak itulah dosa almarhum atau almarhumah itu digugurkan. Subhanallah. Tapi warawali boleh dimulai wali. Kalau yang memandikan itu adalah anaknya, yang mengkafani adalah yang memandikan adalah anaknya, yang mengkafani adalah anaknya, ikut juga menjadi imam adalah anaknya. Setiap tetesan air yang dimandikan kepada anaknya, kalau yang mati adalah orang tuanya, sebanyak itu dosa yang akan digugurkan. Subhanallah. Itu kepentingan anak itu bagi pada hukum terluas. Tira sama dari tete kan, makanya untuk mati saguan pak, masih bisa gua dari kira-kira yang mati sintanya kecil di mana? Ya Allah tanah, ya, iya. Darinya saja, kalau nggak semata kita yang boris dua kali air kubur, ya. Memang basicnya mata itu proses penyelenggaraan jenazah. Jadi memang basic mata untuk praktek-praktek masalah itu. Kalau nggak sakit yang boris. Ketika anaknya memandikan itu, memandikan orang tua, setiap tetesan air itu sebanyak itulah dosa yang digugurkan. Itu kepentingan ibu anak itu gampang tahu. Tapi pun bagaimana cara memandikan? Yang mati semua yang gomi yang kenyaula, yang gomi yang kafani dan gomi yang sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau anaknya pula yang akan membungkus mayatnya, maka ketahuilah setiap sentuhan anak itu akan menjadi diangkat derajatnya oleh Allah dan diampuni kesalahannya oleh Allah. Di orang sia-sia. Allah. Di anaknya air tegara sejoki. Ya. Dan cara pulang. Di luar anaknya. Iya. Di luar anaknya bagaimana? Nah, paling kau itu. Tambah-tambah tua itu. Ya. Ada canggih tapi. Kemudian ketika pada saat disolatkan lagi, subhanallah, anak yang menyolatkan orang tuanya, ketahuilah setiap jamaah yang ikut melaksanakan sholat tersebut, maka setiap itu dihitung sebagai satu pahala seperti sebesar gunung Uhud. Maklum satu pahala irakan sampai merdeka seperti gunung, ya. Kalau dia sampai untuk menguburkan, uang diakan seperti mendapatkan 2 gunung. Ya Allah, itu kepala pentina anak naik untuk menyolatkan jenazah naik. Dari ketahuan, ya. Ada yang mati, tengok, ya. Karena mati sih nah hobi ada ngomongin sendirian, sendiri ya. Jangan ini malah mati lah ngomongin malah. Tapi piawon ingin aja mati, iya. Ajarkan anak itu. Dan sampai kemudian anak walina. Dia kemudian mengangkatnya masuk ke dalam lahadnya. Subhanallah. Edain palonya diadakan dengan keluarga kepada kesembuhan Allah untuk direnungkan palu-palu palonya tahu palu. Ingat salamnya, tak ada salam lu diradela. Assalamu alayka ya ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Fa inna insyaallah bikum lahikum. Tak ada arti lagi. Ya. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari perempuan dan laki-laki. Fa inna insyaallah bikum lahikum, dan insyaallah Nabi pun akan mengikut jika dia itu makna palungnya untuk direnungkan itu pada saat kita hendak kepala nahu dikenjeng pada hendak kepala dikafani dan seterusnya. Ada hikmah yang besar di balik semua itu. Kemudian tadi mana nyambung, kira-kira bagaimana kalau orang lain memandikan? Ada pahalanya, cuma tidak sebesar pahala seorang anak yang memandikan. Nawar aja pahalanya.
Karena itu merupakan kewajiban fardu kifayah yang harus kita amalkan. Makanya orang 5 buah syaratkan. Dolim kedua. Yang pertama, kalau anak itu laki-laki belum menikah adalah orang tuanya, ya, orang tua. Kalau sudah menikah adalah istrinya. Kalau yang mati laki-laki, kalau yang mati perempuan adalah suaminya. Terus, selalu ada pasalnya 10 itu syarat orang yang berhak untuk memandikan jenazah dan wadilah di tanah di hasil di mati gitu, ya, tidak di tanah dia tidak bisa. Kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan pada saat jenazah itu dimandikan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin losa ufilah, kombi losa nana, kombi bengkak, kombi ake yang harus dijaga. Malum asal dari mati si akan bengkak, mati si akan binte itu binte guys menghati tahun. Di sini jangan tidak boleh kita bicarakan itu keburukan. Ya, kita tidak tahu bagaimana derajatnya di hadapan Allah. Berpikir lagi, ya, tidak pernah pandai untuk mengoreksi diri kita sendiri, hanya pandai untuk mengoreksi kesalahan orang lain. Belum tentu kita lebih baik daripada orang kita bicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak untuk tidak tahu terima Allah materi. Jam 10.58 18 menit. Mungkin ada umpah yang bisa pada sampaikan. Yang terakhir, ibu-ibu janji mata gede, insya Allah setelah kesan-kesan berikut ini. Pak Kiai, maaf. Kau menuntut job sile. Jadi ini selalu dengar ibu-ibu ini selalu akhlak dan anak setan, anak botek. Itu dia bilang ibunya di anaknya sendiri. Ya, tidak sorry. Ya, itu. Terima kasih Kiai. Ya, nak was sekarang pun tidak ingat itu. Itulah. Nak si anak apa yang dalam kode ingat itu. Tidak disakiti mata itu kalau itu. Ya, hati-hati ini doa. Makanya doa amukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah kepada ibu, betul-betul kasar. Maka gunakan kata-kata yang baik kepada anak. Sesalah apapun mereka, sebab doa ucapan seorang ibu adalah doa untuk anaknya. Allah kirtoba. Maka jangan salahkan anak kita kalau doa aku, kalau ini kenapa kita sudah salah mendidiknya? Karena telah didoakan dengan doa-doa yang buruk. Nah, motor ngaku tata hawa, ya, oleh ingin bani, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebagaimana tadi yang diminta oleh sahibul hajat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pengarangnya Dihitamkan tadi. meja saja. Nur Farah Amalia Mega Nur Farah Amalia si tanggal nanti. Oh Inan okay. Jadi ngarangke Nur Farah Amalia binti Mustaqim. Oh iya, binti Mustaqim. Hadirin jemaah tajid bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita seraya dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang dihajatkan oleh sahibul hajat pada malam hari ini menggunakan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ananda daripada putrinya Nur Farah Amalia jadi anak yang solehah, anak yang taat kepada orang tua, dan semoga juga anak yang kelak memberikan mahkota di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir pada saatnya nanti semoga anak Mirsebab dimasukkan orang tuanya ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua insyaallah semoga kita kembali dalam keadaan
حسن الخاتمة آمين يا رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وعلى رضوان الله تعالى سيد الله الحمد. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى خلق إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة التابعين والعلماء والعاملين والمصنفين جميع المقربين صاحب الحج الشيء للأحم. الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى خلت من كليات مرفرة أميليا بنت مستقيم سيد الله. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حتى النعيم حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعالم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الحوادث والآفات وتقديرنا بها جميع الهدى وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بأسرار الغيبة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا هادي الحاجات. اللهم اجعل شيئا نذكر وعملا صالحا مقبولا تجارة لن تبور. يا عالما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك موجبة الرحمة وسلامة من كل إثم وغنيمة وبركة من كل بر وفوز بالجنة والنجاة من النار فإن الحساب. اللهم اهدنا سبل السلام يا الله واهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك من خير ما استعاذك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربي أوجئنا أن نذكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم سلم ديننا وسلم إسلامنا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم صلاتنا وسلم صيامنا وسلم عبادنا وسلم دعاءنا وسلم خجلنا خصوصا صاحب الحاجة يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلم علماءنا وسلم أمراءنا وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارحمنا يا الله من القرآن. اللهم طول أمورنا وطول أعمالنا وصحي أجسادنا يا الله ونبر قلوبنا وسدس إيماننا يا الله وحسن أعمالنا يا الله ووعى رزقنا يا الله وإلى الخير قربنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم داخل الجنة. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وإن ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اكن بيننا وبين قلوبنا بالحق فإنك أنت خير الفاتحين. اللهم منك يا الله عليك تكبرك لأماتك غرفة أمانية مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رب العالمين. اللهم افتح لنا حكمتك يا رب فانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الأرض من نور شمسك أبدا أبدا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدا هذا صاحب الحاجة يا الله بلدا آمنا يا الله جماعة يا الله بلدا آمنا يا الله بلدا آمنا ونرزقنا له من الثمرات آمن منه يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رب العالمين. يا الله دفع الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصفة المختلفة السدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا صاحب الحاجات يا الله ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير.
اللهم اجعل خيطا يا الله نورا فلا أمليها بنت مستقيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب الرزق يا الله وأبواب البركة وأبواب الهداية وأبواب الجنة يا الله وأبواب السلامة الدنيا والآخرة خصوصا عامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة يا الله اللهم أنزل الرحمة يا الله اللهم أنزل الرحمة والمغفرة يا الله وبركة يا الله وسلامة يا الله خصوصا لأماتك نور فرا أمليا بنت مصطفى يا الله الرحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم اغفر لنا فإنك أنت خير الغافرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين يا الله قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما خصوصا لأمتك نرفع أمنا بنت مصطفى يا مستقيم يا الله يا رب العالمين. اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد. Jadi jemaah kajian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah singkat dan juga doa yang baru saja Mada sampaikan. Dan cara main di Mada Kasok yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal hamda fi sabilillah fa astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.